Juru selamat aku berserah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Padamu Tuhan telah menyertai kami dari awal ibadah kami, sudah memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Berkati semua hamba-hambamu yang telah melayani. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih hari lebih indah lagi ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya bagi kami ya Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami sekalian. Tuhan menguduskan, Tuhan melayakan kami. Bahkan Tuhan mengurapi kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun semua umat Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, menerangi hati pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sejahtera juga untuk semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah, baik itu melalui Facebook, melalui YouTube ataupun juga lewat radio Mercy FM. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Mama sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Hingga hari ini kita semua boleh ada dalam kondisi seperti ini. Kita semua sehat walafiat karena ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Kita ada dalam kondisi atau era sekarang ini, orang bilang era new normal, yang tidak bisa diramal oleh paranormal manapun. Ya, suatu kondisi yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Namun satu hal yang pasti bahwa kondisi ini tidak bisa mengubah fakta bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengasihi kita, perlindungannya, pemeliharaannya sungguh ada bersama dengan kita. Kondisi ini memang bisa mengubah gaya hidup kita, cara hidup kita, kebiasaan kita. Yang sekarang ini kita menggunakan masker dan juga ketika berjumpa kita tidak bisa langsung bersalaman, tapi cuma salam seperti ini. Tetapi nilai utama dari iman kita tetap percaya, kita yakin sepenuhnya bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, bukan tergantung dari keadaan yang ada di sekitar kita. Kita memang tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita, tetapi kita juga harus menjaga imanitas kita. Kita harus mengikuti imunisasi, tetapi kita juga harus teguh untuk imanisasi, memperkuat iman percaya kita. Baik Bapak Mama sekalian, kita ada di dalam tahun hebat tahun ini, dan hari-hari ini, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang manusia hebat, yaitu manusia biasa adalah manusia hebat, kemudian manusia baru, manusia hebat, dan minggu lalu kita juga belajar tentang manusia taat, manusia hebat. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar tentang manusia rendah hati, manusia hebat. Kita akan sama-sama baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal 18. Kita akan baca 5 ayat, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. Amin. Ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?"
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Amin. Baik Bapak Mama sekalian, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama ini, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus untuk mengajukan satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini sepertinya pertanyaan yang wajar, yang biasa, yang tidak ada yang salah dalam pertanyaan ini. Namun kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-20, juga di dalam ayat-ayat paralel yang lain di kitab Injil Markus maupun juga Injil Lukas, di sana kita bisa mendapatkan bahwa di antara para murid ini terjadi semacam persaingan atau semacam kompetisi untuk meraih posisi tertentu. Dan pertanyaan mereka mengatakan bahwa siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya, kita tahu pasti bahwa kalau dalam kerajaan surga yang terbesar ya pasti Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang mereka maksudkan dalam pertanyaan ini, mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus bahwa di antara kami ini murid-murid ini kira-kira siapa yang paling besar? Nah, dan oleh karena ini Bapak Mama sekalian, oleh karena ada semacam persaingan, ada kompetisi di antara mereka, maka timbul pertengkaran di antara mereka. Karena mereka masing-masing mau menonjolkan dirinya sendiri. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu lebih baik dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, sehingga tidak ada yang mau mengalah. Ya namanya juga kalau orang berkompetisi berarti mau menjadi yang nomor satu. Kalau kita nonton MotoGP, maka semua berlomba-lomba untuk kalau bisa yang nomor satu. Tidak ada yang mau yang nomor dua, apalagi yang juara paling ke belakang. Semua mau nomor satu. Kalau bisa ya, kalau tidak nomor satu ya pasti nomor dua atau nomor tiga supaya bisa naik podium. Dan ini yang terjadi di antara para murid. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 mulai, di sana dikatakan bahwa maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, ini ibu anak-anak Zebedeus berarti ibu dari Yakobus dan Yohanes. Dan ibu ini bersama dengan Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus dan mereka mengajukan suatu permintaan. Yaitu dalam ayat yang ke-21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ya, jadi ini permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dan permintaan ini, mendengar permintaan ini, maka murid-murid yang lain itu menjadi marah. Karena sebenarnya dalam hati mereka mungkin juga mereka mau ada dalam posisi itu. Mereka juga ingin ada di sisi kanan Tuhan Yesus dan juga ada di sisi kiri dari Tuhan Yesus. Dan ini yang terjadi bahkan sampai kepada saat waktu perjamuan malam, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap dan dibawa untuk disalibkan. Dalam perjamuan malam itu, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 itu di sana, kalau kita baca di sana Bapak Mama sekalian, Tuhan Yesus katakan setelah perjamuan malam bahwa di antara murid-murid itu ada yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Maka murid-murid itu mulai mempersoalkan siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus.
Tetapi Bapak-Bapak sekalian, selain mereka mempertanyakan siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus, mereka juga bertengkar. Di dalam ayat yang ke-24 dari Lukas 22 itu dikatakan, tetapi terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Ya, rupanya Bapak-Bapak sekalian, persaingan di antara para murid ini dipengaruhi oleh pemikiran politik pada saat itu, tentang kekuasaan yang terjadi pada saat itu. Mana ada pemikiran bahwa semakin hebat seseorang, maka semakin tinggi posisinya, maka juga dia akan diberi kekuasaan yang lebih besar. Dia punya status juga akan semakin tinggi, dia akan semakin lebih dihormati, dan juga dia bisa dilayani oleh orang lain. Jadi tinggal perintah saja. Mau bilang apa tinggal perintah saja. Bahkan karena dia sudah berkuasa, maka dia tidak capek-capek pakai perintah lagi, tetapi pakai kodesa, orang sudah bisa taat. Tinggal sensa begini, orang sudah tahu dia mau apa. Bahkan pakai main mata, orang sudah bisa tahu dia mau apa. Itu karena ada kekuasaan. Ya, jadi murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin Petrus dia katakan, oh saya ini yang paling tua, saya ini yang paling setia. Bahkan dia katakan bahwa biar murid-murid yang lain tidak setia, saya tetap setia. Bahkan rela mati, rela masuk penjara demi Tuhan Yesus. Dia memang orang yang berani, dia orang yang vokal. Mungkin dia berkata bahwa saya ini yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan saya juga pernah berjalan di atas air. Di antara kamu mungkin tidak ada yang seperti saya bisa berjalan di atas air. Tetapi mungkin juga murid yang lain, Yohanes katakan bahwa beta ini murid yang paling dikasihi. Di antara bosong semua ini beta yang paling dikasihi. Dan Tuhan Yesus kemana juga selalu bawa beta. Yakobus juga tidak mau kalah, dia juga begitu. Beta juga sama. Tuhan selalu bawa beta kemana Tuhan melayani. Ataupun Andreas mungkin dia berkata, oh, beta ini yang paling muda. Beta dulu yang kenal Tuhan Yesus. Kalau beta son ada, beta son bisa bosong semua tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Karena beta yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada kamu sekalian. Ya, jadi mereka sering bertengkar. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh bertengkar. Kita menghindari pertengkaran. Apalagi kalau cuma soal-soal yang sepele. Ya, karena pertengkaran itu memang terjadi awali oleh hal-hal yang sepele. Ada perbedaan pendapat atau perbedaan penilaian terhadap hal-hal tertentu, kemudian mulai bertengkar. Dan ketika bertengkar, maka pasti emosi mulai naik, sehingga muncul sikap-sikap yang tidak baik. Ada kata-kata yang meremehkan atau menjelekan orang lain, bahkan sampai melecehkan, ataupun bisa juga timbul perkelahian yang akhirnya menimbulkan kemarahan, akar pahit dan seterusnya. Makanya di dalam nasihat Rasul Paulus kepada 2 Timotius, kepada anak rohaninya Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 2 mulai ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya, harus cakap mengajar, sabar dan lemah lembut. Ya, jadi Tuhan menghendaki sebenarnya untuk tidak terjadi pertengkaran. Kalau sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus ramah terhadap semua orang. Tetapi ini yang terjadi di tengah murid-murid, dan Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka pertengkarkan itu. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dengan lemah lembut
mengajar mereka. Memang kompetisi atau persaingan dengan motivasi yang baik itu baik. Tetapi kalau ada motivasi yang tidak baik, yaitu supaya dipuji oleh orang lain, maka itu yang pasti akan menimbulkan kehancuran, akan menimbulkan dosa kesombongan. Dan kita tahu minggu lalu kita belajar bahwa oleh karena kesombongan dari Lucifer, maka Tuhan melemparkan dia, Tuhan menghukum dia. Dan juga karena kesombongan dari Adam dan Hawa, maka mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka berontak kepada Tuhan, dan juga mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada perbedaan cara pandang antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Murid-murid berkata bahwa yang terbesar adalah seorang pemimpin yang berkuasa, yang memerintah. Tetapi Tuhan Yesus mengajar mereka bahwa yang terbesar itu adalah pelayan, dan yang terkemuka itu adalah hamba. Dalam Matius pasal 20 mulai ayat yang ke-20 ayat yang ke-26 sampai ayat 28 dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, beda konsep pemikiran antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Dan yang Tuhan Yesus katakan ini adalah yang menjadi kebenaran bagi kita pada hari ini. Dan kita akan belajar yang pertama, poin yang pertama yang kita pelajari adalah untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi manusia hebat. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ketiga itu, lalu kata Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi yang pertama untuk menjadi terbesar adalah bertobat. Manusia hebat adalah manusia yang hidup di dalam pertobatan. Tuhan katakan kepada murid-murid bahwa jangankan menjadi yang terbesar di surga, untuk masuk dalam kerajaan surga saja kamu tidak bisa apabila kamu tidak bertobat. Bertobat artinya berubah, meninggalkan dosa, meninggalkan karakter-karakter yang lama. Manusia lama kita digantikan dengan manusia yang baru, karakter yang baru. Saat kita melakukan dosa, sebenarnya kita sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan kalau kita terus melakukan dosa, maka kita semakin dekat dengan kebinasaan. Tapi kita bersyukur oleh pertolongan Tuhan, oleh kasih Tuhan telah datang bagi kita, dan Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Tuhan menegur kita lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti yang kita dengar saat ini ataupun di tempat-tempat ibadah. Tuhan selalu mengingatkan kita. Kalau kita berdosa, Tuhan berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita, berhenti, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Bertobat artinya berbalik 180 derajat. Kalau sebelumnya kita berjalan ke arah kiri, maka kita langsung balik kanan menuju ke jalan yang benar. Tanpa pertobatan maka kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas kepada murid-muridnya untuk bertobat, meninggalkan karakter mereka yang lama, karena karakter itu akan membuat mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dari bertobat di sini bukan hanya kita berhenti berbuat dosa, tetapi kita berbalik dan menjauhkan diri dari dosa, dan kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih kekudusan, melakukan hal-hal yang baik.
Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya bahwa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dibutuhkan perjuangan, usaha yang sungguh-sungguh supaya kita dapat meninggalkan karakter lama kita dan kita hidup dalam karakter yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa manusia batiniah kita ini yang harus diperbaharui dari hari ke hari. Bukan manusia lahiriah kita ini. Tubuh kita ini akan binasa. Tetapi manusia lahiriah kita itu yang harus kita perbaharui dari hari ke hari untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, kalau kita punya HP, maka dia punya casing. Tetapi yang diperbaharui itu adalah dia punya isi. Yang penting di sini adalah isinya. Atau seperti komputer CPU itu, dia punya casingnya, CPU itu punya kotaknya itu. Tetapi yang menjadi kualitas dari CPU itu adalah isinya, prosesornya. Ya, kalau sekarang mungkin yang terbaik kualitas Intel Pentium sekian, Core i9 mungkin. Nah, itu yang menjadi kualitas dari suatu komputer itu tergantung dari prosesornya. Nah, kebanyakan orang lebih memperhatikan akan casingnya. Memang yang kelihatan duluan kan casing. Kalau kita beli HP, pasti yang kita cari adalah kualitasnya. Kita tidak memperhatikan akan casingnya karena kita mau supaya dia berkualitas, bernilai yang baik. Casing itu bisa menipu. Memang mungkin kelihatannya bagus, tetapi isinya tidak bagus. Ada yang tiruan misalnya. Ada yang mereka pakai casingnya casing Samsung misalnya, tetapi isinya palsu. Nah, itu tidak berkualitas. Nah, jadi yang firman Tuhan ajarkan bagi kita bahwa kita harus memperbaharui itu adalah manusia batiniah kita. Apa yang ada dalam diri kita itu yang menunjukkan kualitas hidup kita. Jadi kita jangan fokus kepada casing atau manusia lahir kita, tapi manusia batiniah kita. Karena semua manusia lahiriah kita ini akan menuju ke kebinasaan. Kita semakin hari semakin bertambah usia, dan dengan sendirinya juga manusia lahiriah kita ini mulai merosot. Ya, saya juga sudah mulai umur 51 pada bulan yang lalu, dan rambut juga sudah mulai putih, gigi juga sudah ada yang jatuh, kulit juga mungkin sudah ada yang mulai berkerut. Ya, itu wajar, itu alami. Memang kita perlu untuk merawat manusia lahiriah kita. Kita bisa semer mungkin supaya tetap hitam, kita tetap menjaga kesehatan kita, tetapi dengan usaha apapun pasti dia lama-kelamaan akan semakin merosot. Semakin bertambah tua usia kita, maka manusia lahiriah kita ini akan semakin menurun, semakin merosot. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 itu firman Tuhan katakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah manusia batiniah kita.
karena itu yang kekal. Nah, dalam konteks ini Bapak sekalian, Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk bertobat dari kesombongan, bertobat dari sifat lebih mengutamakan diri sendiri dan sifat menganggap bahwa lebih hebat dari orang lain. Dan demikian juga dengan kita sekalian sebagai murid Tuhan, kita semua adalah saudara-saudara dalam Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kita yang lebih hebat dari yang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan merasa lebih hebat dari saudara kita mungkin di rumah. Kita merasa lebih hebat dari saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita, yang ada di komunitas kita, yang ada di rayon kita, yang ada di gereja kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan merasa lebih hebat, karena kita semua ini sama di mata Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita pelajari pada hari ini. Untuk menjadi manusia hebat adalah manusia yang hidup di dalam pertobatan. Dan yang kedua, kita akan belajar sini, yaitu menjadi seperti anak kecil. Ya, ini ada beberapa anak kecil dari Kampung Rote. Ada 5 orang, hanya satu yang foto, jadi saya muncul di situ. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 itu dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang kita renungkan pada saat ini adalah menjadi seperti anak kecil. Ya, Tuhan Yesus memakai cara yang unik untuk mengajar murid-muridnya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Jawaban Tuhan Yesus ini bersifat paradoks, yaitu seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum, tetapi sebenarnya mengandung kebenaran. Nah, hal ini mengejutkan para murid. Kok bisa mau menjadi yang terbesar tetapi belajar dari anak kecil? Dan memang ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari anak-anak. Yang ada yang baik, ada juga yang jelek. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini, menjadi seperti anak kecil, bukan menjadi kekanak-kanakan. Nah, dalam konteks ini kita belajar bahwa sebenarnya seorang anak kecil itu dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya pendidikan, dia tidak punya jabatan, dia tidak punya kekayaan, dia juga tidak punya kekuatan maupun kuasa. Dan semua yang dimiliki oleh seorang anak kecil itu semuanya adalah pemberian dari orang tua. Itu bukan hasil usahanya. Ya, misalnya anak saya, Hani misalnya, semua yang dia punya, baik itu dia punya HP, dia punya tas, dia punya pakaian, apa saja yang dia punya itu bukan dari usaha dia, tetapi pemberian. Ataupun saya waktu kecil itu demikian juga. Semua yang saya miliki itu pemberian dari orang tua saya. Nah, kemudian seiring dengan bertumbuhnya anak itu, maka dia diberikan pendidikan oleh orang tuanya. Kemudian setelah dia selesai pendidikan, dia sudah diwisuda, maka dia mendapat kerja, dia bisa jadi pejabat, dia punya kedudukan, punya kekuatan, bisa punya kuasa. Tetapi sebenarnya semuanya itu adalah pemberian dari orang tuanya. Jadi seorang anak itu sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa disombongkan oleh seorang anak. Karena semuanya yang dia punya itu berasal dari orang tua. Dan tanpa orang tua, anak-anak itu tidak bisa melakukan apapun. Kita bayangkan seorang anak kecil, dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada orang tua. Dia sangat bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Orang tua yang memberikan perlindungan kepada anak itu ketika dia ada dalam masalah. Orang tua juga yang berusaha supaya dia sembuh ketika dia ada dalam sakit. Nah, yang Tuhan Yesus maksudkan di sini anak-anak seperti itu, anak-anak yang tidak punya apa-apa, yang tidak
Tidak ada yang bisa disombongkan. Demikian juga dengan kita. Semua kita ini apa yang kita punyai dalam hidup kita ini, baik itu pendidikan yang mungkin tinggi saat ini, jabatan, atau juga kekuatan, kuasa yang mungkin ada pada kita, semua itu adalah anugerah Tuhan. Apapun yang kita miliki, kekayaan kita, semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan itu tidak bisa kita sombongkan. Yang kita hanya bisa banggakan adalah anugerah Tuhan. Bersyukur karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi Tuhan mau mengajarkan murid-murid untuk jangan merasa yang paling hebat, yang paling bisa, yang paling mampu. Kita memang patut bersyukur untuk semua kebaikan yang kita alami dan juga untuk semua pencapaian-pencapaian yang kita peroleh. Kita bisa memperoleh pendidikan, usaha kita berhasil, pelayanan kita juga berhasil, kita punya pangkat, kita punya jabatan dan sebagainya. Tetapi jangan pernah merasa sombong akan semua itu. Jangan pernah menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling kuat. Karena ada yang lebih hebat dari kita lagi. Dan semua yang kita miliki itu, semuanya adalah pemberian Tuhan. Apapun yang berhasil kita raih, memang juga ada usaha kita, ada kerja keras kita. Tetapi kalau tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, kita patut bersyukur, tetapi jangan pernah kita menyombongkannya. Bahkan di dalam hal rohani pun kita tidak perlu menyombongkannya. Mungkin kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah setia dalam beribadah, kita sudah setia dalam berdoa, kita juga setia membaca Alkitab dalam program hamba, kita juga setia dalam melakukan mesbah-mesbah keluarga kita, kita setia dalam membayar perpuluhan dan sebagainya. Tetapi itu tidak perlu kita sombongkan. Tuhan Yesus mengajar murid-murid di dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 18 itu mulai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, ini yang dilakukan oleh orang yang menganggap dirinya paling benar, paling hebat. Bahkan dalam hal agamanya dia merasa diri paling hebat. Dia memang taat melakukan kehendak Tuhan. Dia setia beribadah, dia melakukan kebenaran, dia memberi perpuluhan, dia bahkan juga berpuasa. Dia taat untuk beribadah. Tetapi dia sebenarnya tidak memiliki kerendahan hati. Dan firman Tuhan Yesus katakan bahwa ketaatan tanpa kerendahan hati itu tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain itu tidak." Artinya bahwa orang Farisi itu tidak dibenarkan karena dia menyombongkan dirinya, dia menyombongkan ibadahnya dibandingkan dengan pemungut cukai itu. Pemungut cukai itu dia menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Dia merasa tidak layak untuk menghampiri Tuhan karena dia adalah orang yang berdosa. Dia merendahkan dirinya dan dia yang dibenarkan. Sedangkan pemungut cukai, sedangkan orang Farisi itu dia meninggikan dirinya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak dibenarkan. Dan kita hidup saat ini di akhir zaman. Dan firman Tuhan katakan bahwa di masa sekarang adalah masa yang sukar, dan salah satu ciri dari
akhir zaman ini adalah bahwa manusia itu mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, bahkan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, ini yang sedang terjadi saat-saat ini. Dikatakan dalam ayat yang kelima dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi mereka taat menjalankan kewajiban agama, tetapi pada intinya tidak disertai dengan kerendahan hati, dan hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian juga Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang 1 dan sampai ayat yang ke-4, saya bacakan bagi kita. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu atau kamu berbuat baik di hadapan orang, di hadapan umum, supaya dilihat oleh mereka atau dikagumi oleh mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila seorang memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Jadi sini kita melihat bahwa ada orang yang melakukan hal-hal yang baik tetapi supaya dipuji oleh orang lain. Mereka memberikan sedekah tetapi itu diumumkan kepada orang lain. Mungkin diumumkan melalui Facebook dan sebagainya, sehingga semua orang tahu bahwa mereka sedang berbuat baik. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Kalau kita melakukan supaya kita dipuji oleh orang lain, maka itu merupakan upah kita. Tetapi kalau kita melakukan dengan tersembunyi, dengan kerendahan hati, orang lain tidak tahu, kata firman Tuhan, maka Bapa yang di surga sendiri yang akan memberi upah bagi kita. Dan kita percaya upah dari Bapa di surga itu lebih besar dari pujian orang lain. Dan kita mau supaya kita mendapatkan upah dari Bapa di surga. Dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kerendahan hati. Dan hal yang berikut yang kita pelajari dari anak kecil adalah merendahkan diri. Di dalam ayat bacaan kitab ayat yang keempat dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, sikap rendah hati ini adalah sikap yang menyadari keterbatasan dan kemampuan diri sendiri, sehingga tidak menjadi angkuh ataupun tidak menjadi sombong. Dan manusia hebat adalah manusia yang mempunyai kerendahan hati. Kita baca lagi dalam Matius pasal 18 tadi itu, ayat yang keempat itu dikatakan bahwa sedangkan barang siapa merendahkan diri, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kerendahan hati adalah sikap bahwa kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, sehingga kita tidak menjadi sombong. Dan ini adalah satu nilai dari Gereja Mawar Saransoe, adalah kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk merendahkan diri, memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak mau agar murid-murid hidup di dalam kesombongan, tetapi hidup dalam kerendahan hati. Karena kitab Amsal berkata bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, Tuhan mau agar kita umatnya memiliki kerendahan hati. Dan karena kasih-Nya
kasih Tuhan kepada kita umatnya, maka Tuhan dengan berbagai cara mau supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Kalau saat ini kita mengalami kesukaran hidup, itu juga merupakan bagian dari cara Tuhan untuk mengajar kita, memproses kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Karena kita ingat ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir menuju Kanaan, Tuhan proses mereka selama 40 tahun di padang gurun. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam padang gurun, itu adalah maksud Tuhan untuk membuat kita, merubah karakter kita. Masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu sakit penyakitkah, pekerjaankah, pendidikankah, ataupun jodohkah, semua itu kalau kita ada dalam kesukaran atau kesulitan, maka itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita, mengubahkan karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maksud Tuhan ini adalah untuk merendahkan hati kita. Ketika Tuhan membiarkan bangsa Israel itu mengalami kelaparan di tanah Mesir, mengalami kesulitan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib Tuhan sediakan. Tuhan mengirimkan mana surgawi yang begitu luar biasa, yang tidak pernah dinikmati oleh nenek moyang dari bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk mengubahkan hidup kita, mengubah karakter kita, untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, saat ini Bapak Mama sekalian, kita ada dalam pandemi COVID-19, dan ini merupakan padang gurun buat kita semua dan juga bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Manusia dengan segala hikmat, dengan segala kepintaran, dengan semua usahanya, dia sudah berupaya dengan sekuat tenaga kalau bisa ini pandemi ini segera berakhir. Berbagai cara dilakukan, tetapi kita lihat bahwa sampai saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk ada di dalam pandemi ini. Dan ini juga bagian dari rencana Tuhan. Bangsa Israel dibiarkan ada di padang gurun selama 40 tahun. Dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi di sini Tuhan mengajar supaya kita memiliki kerendahan hati. Kita melihat bahwa bahkan pemimpin-pemimpin kita dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, semuanya sudah menyerukan untuk berdoa kepada Tuhan. Ini tanda bahwa ada kerendahan hati. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari semua yang dipunyai, dimiliki oleh manusia. Sudah tidak bisa dipakai lagi untuk mau mengatasi virus ini. Dan semuanya merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Karena pertolongan datangnya hanya dari Tuhan. Ya, Tuhan seolah-olah membiarkan kita ada dalam badai ini. Tetapi kita harus tetap bersyukur, karena semua ini adalah cara Tuhan untuk mengajar kita rendah hati. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan dengan kekuatan kita selain dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita semua diajar untuk terus berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Seperti seorang anak kecil, dia hanya bergantung kepada orang tuanya. Dan saat-saat seperti ini kita mengalami kesukaran, kita belajar menjadi seperti seorang anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, tidak mengandalkan kekuatannya.
Dan yang terakhir yang kita pelajari dari seorang anak kecil, yaitu saling menerima. Dalam Matius pasal yang ke-18 tadi ayat yang ke-5 dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi Bapak-Bapak sekalian, anak-anak seringkali dianggap remeh. Anak-anak seringkali diabaikan. Makanya ketika orang membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus untuk mendoakan mereka, justru murid-murid itu melarang mereka. Nah, karena dalam masa itu anak-anak itu seringkali diabaikan, bahkan ditolak, tidak dihargai. Anak-anak tidak berharga di mata orang pada saat itu. Tetapi di mata Tuhan, anak-anak ini justru sangat-sangat berharga. Memang mereka anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak berdaya, tetapi Tuhan menerima dan mengasihi mereka. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Begitupun dengan kita sekalian, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Bahkan karena kita, Tuhan rela mengorbankan nyawanya supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah salah satu juga nilai dari Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron adalah kebersamaan. Memang kita semua ini punya kekurangan masing-masing, punya keterbatasan, tetapi kita juga punya kelebihan masing-masing. Dan Tuhan mengajar kita sebagai satu keluarga, kita hidup di dalam kebersamaan, kita hidup saling menerima satu dengan yang lain. Kalau ada teman kita yang mengalami kelemahan, kita yang lain bisa membantu dengan sukacita. Dan itu adalah tanda bahwa kita mau menerima mereka-mereka yang lemah, karena kita mempunyai kerendahan hati. Kalau tanpa kerendahan hati, maka tidak akan ada kebersamaan. Makanya Rasul Paulus dia mengajar jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dikatakan, kita baca Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Firman Tuhan ajarkan supaya kita hidup dalam kerendahan hati, tidak mencari kepentingan diri kita sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi kita harus menganggap orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Dan juga dilanjutkan dalam ayat yang keempat, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas
segala nama. Dan satu tokoh yang mengajarkan kerendahan hati adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat Tuhan Yesus sangat-sangat rendah hati. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya. Dia rela untuk menjadi manusia. Dia adalah pencipta, rela untuk menjadi manusia yang adalah ciptaan. Dia mengosongkan segala kekuasaannya. Dia tidak punya kuasa apa-apa ketika dia dilahirkan sebagai manusia. Dia tidak punya kemuliaan lagi. Dia tinggalkan semua kehormatan, kemuliaannya. Dia rendahkan dirinya sebagai manusia. Bahkan juga dosa kita ditimpakan kepadanya, sehingga dia dipandang hina oleh Bapa di surga. Bapa di surga sendiri sampai tidak memandang dia. Maka waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena begitu hinanya Tuhan Yesus akibat dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus yang begitu mulia rela untuk menjadi seperti manusia, menanggung dosa kita. Ia merendahkan dirinya. Dia adalah raja di atas segala raja, rela untuk datang melayani. Tuhan katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia adalah raja, tetapi dia merendahkan dirinya. Dia melayani umatnya. Bahkan dia juga membasuh kaki dari murid-muridnya. Inilah tanda kerendahan hati yang sangat-sangat luar biasa. Dan firman Tuhan mengajar kita pada hari ini supaya kita meneladani Tuhan Yesus. Yaitu kita memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat meninggikan diri. Karena Tuhan Yesus sendiri yang begitu mulia dan agung, rela untuk menjadi manusia yang hina, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seperti seorang hamba untuk melayani. Nah, firman Tuhan bagi kita mengingatkan kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang sangat-sangat rendah hati. Biarlah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memampukan kita sehingga kehidupan kita, karakter kita terus dibaharui dari hari ke hari, sehingga kita memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Inilah bagian firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu kita belajar untuk merendahkan hati. Kita bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang lama, karakter kita yang lama. Kita belajar menjadi seperti seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada yang bisa dibanggakan selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar juga untuk merendahkan hati kita seperti Tuhan Yesus, dan kita dapat saling menerima satu dengan yang lainnya, karena kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan, kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya ajak tim altar datang, kita akan lakukan satu pujian seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti
bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kami sungguh menyadari ya Bapa bahwa tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami ini selain daripada kasih-Mu ya Tuhan. Semua yang kami peroleh, semua yang kami miliki, setiap keberhasilan kami semata-mata berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk memiliki karakter seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Perbaharulah hati kami hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga kami memiliki kerendahan hati. Kami juga boleh sehati, sepikir, hidup bersama dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat saling menerima satu dengan yang lain ya Tuhan. Bahkan juga kami menjadi kesaksian untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, memberikan teladan bagi kami, memberikan teladan kerendahan hati yang begitu mulia bagi kami. Yang walaupun Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, rela untuk menghampakan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menjadi sama dengan kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan, bahkan sampai taat untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami memiliki kerendahan hati. Kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Jauhkan kami dari segala kesombongan ya Tuhan. Berilah kesabaran kepada kami. Kalau kami direndahkan ya Tuhan, ajar kami juga ya Tuhan, supaya kami tidak sakit hati kalau kami direndahkan. Tetapi kami juga selalu bersyukur kepada Tuhan, walaupun kami diabaikan ya Tuhan. Memiliki kerendahan hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Kami juga bisa mengampuni orang lain dengan kerendahan hati kami. Dan kami juga taat untuk melakukan kehendak-Mu karena kerelaan hati kami ya Tuhan Yesus. Bila kami senantiasa hidup di dalam pertobatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lakukan lagi pujian tadi, dan saya kembalikan pada Bapak Eper.